Oke, Mas biasa main pakai hardtop, berarti kan pakai C, Mm-mm. GPL ya. GPL. Cocok di situ, ya sudah. Berarti feel-nya ada di situ. Iya. Tinggal sempurnakan mobil, tapi jangan ngoyo gitu. Kayak sekarang saya main rally juga. Rally itu kita bicara kit saya juga harus menyesuaikan karena saya bukan tipe orang yang kita masih muda. Masih muda itu pikirannya banyak, kosong, longgar banyak. Setelah kita main harusnya kita milih-milih kit. Kit ini yang sekiranya membuat kita nyaman. Karakter orang kan masing-masing. Betul. Saya karakternya ibaratnya nggak bisa main ngikut lane untuk racing line itu susah. Dari dulu kayak gitu. Saya main Super 28, main shortcut dulu, main buggy pun atau main on road zaman dulu. Saya susah untuk ngikut racing line itu susah. Ya style saya sendiri. Iya. Ya saya mesti nyari mobil yang bisa mengakomodir style saya. Saya kemarin boleh tanya Mas Fauzi itu setiap hari ya. Saya beli banyak. Ada HSP, ada HPI, ada Tamiya XT01. Saya nyoba HPI ada 2, saya nyoba i10 sama Sprint. Saya nyoba Kyosho Facer Vex sama Kyosho yang terbaru itu Facer MK2. Akhirnya saya cocoknya di Facer MK2. Iya. Sama di crawler juga begitu. Mas cocok. Oke, Mas punya MN. Mas punya MN 86, 99, 90, C34, C24, Thunder Tiger. Mas punya Tim Associate, punya CX, terserah. Di situ Mas cocoknya di mana? Oke, Mas biasa main pakai hardtop, berarti kan pakai C, GPL ya. GPL. Cocok di situ, ya sudah. Berarti feel-nya ada di situ. Iya. Tinggal sempurnakan mobil, tapi jangan ngoyo gitu. Iya, benar. Jangan kita bicara ini mobil kalau nggak salah Super 16, Super 12. Iya, itu itu kalau tak hitung di dusnya itu Super 16 Om. Cuman nek aku tak hitung-hitung dari aslinya, skillnya itu tak bagi berdasarkan wheelbase ya. Itu masuknya Super 12. Oke, berarti kan antara Super 12 14 itu. Kita bicaranya kan itu kan, karena Super 13 tidak ada. Super 14 kan. Kalau kita bicara Super 14 ya sudah. Kita cari obstacle yang sesuai Super 14. Super 12. Iya. Jangan kita bicara Super 12 kita ngikutin Super 10, Super 8. Iya. Nggak bakal ketemu Mas. Bisa ketemu tapi ya pengorbanannya banyak. Iya. Berhubungan dengan budget. Ya jelas. Kalau sudah berhubungan budget, tinggal jajan. Kita jajan lagi. Makanya kan saya kalau selalu bikin lomba itu saya sesuaikan dengan mobil. Oke, saya punya mobil standar harus naik. Punya saya naik standar aja bilas, apalagi teman-teman yang sudah dimodif. Bisa kan? Iya. Memang kalau kelas FFA saya buat ya sudah, kalau lu mau main over budget di sini. Saya tidak memaksa. Tapi kan pada beberapa teman-teman di luar kota, mereka yang sudah mobilnya terbiasa dengan itu, kita akomodir kan gitu. Teman-teman Semarang tuh mau mengikuti silakan. Iya. Asal mohon maaf tidak memaksa budgetmu. Tapi kalau lu mau pas-pasan budget ya tahu dirilah kita. Iya, gitu betul. Soalnya main ini bukan untuk kita buang-buang duit, ini kan ibaratnya ini kan nyari seneng Mas. Nyari seneng tapi udah sampai ngerepot ke awake dhewe. Iya, benar. Dalam hal kantong ya. Iya. Semua kit itu ada limitnya Mas. Contoh, saya bicara MN8. Dia ada limitnya. Tekan sih. Iya. Mbok limit ke ya segitu enaknya. Kita bisa nyamannya main di situ. Kamu lebih limit itu, ya sudah. Nggak dah itu rusak.
gearnya lah. Iya. Entah itu merusak kopelnya, Kopelnya, entah itu servonya kan, karena dia masih menggunakan servo kecil. Upgrade mau gue gedein bisa juga, jajan, bener. CVD mau bikin kecot bisa, ganti gardan, ya kan? Iya. Kurang kenceng, ganti motor pun penambahannya nggak terlalu signifikan. Mau nggak mau Gearbox ya bener. Kalau kita nggak dapat yang kita pas, otomatis kita custom. Iya. Biaya custom, trial and error pasti lebih banyak. Bener. Kita bicara sekarang kita beli gardan itu, gearbox itu di Tokopedia, Shopee, Lazada cuma berapa sih? 125.000, 185 gelondong. Oh ya, yang gearbox ya. Transdusernya ininya apa? Transmitter. Bukan apa namanya untuk transfer case-nya? Transfer case. Kalau nggak salah sekitar 170-an gitu ya. 150 lah, tergantung tokonya. Bener. Trial and error, sampean bubut ke game gini habis berapa? Iya. Kita jangan paksa. Bener. Tergantung, semua itu tergantung penilaian orang. Bener. Ya. Saya bilang sekarang sepeda kita main sekarang lagi ngetren sepeda Brompton. Hobi mahal, nggak ada manfaatnya. Orang hanya senang-senang aja. Tapi bisa dimanfaatkan tambah sehat. Tergantung kita melihatnya dari mana. Iya. Nah aku sih emang sering bilang, yo gini, nek main seperti ini, kan misalnya kita main di alam nih. Karena mungkin kan main remote sambil kita naik motor atau naik mobil. Paling nggak kita jalan. Nah, jalan kaki sehat kan gitu kan. Mata sehat lagi. Iya. Kita lihat hijau-hijauan. Iya, kan? bener. Ya tergantung sisi pandang mana mereka mau lihat. Iya. Apa? Ya kita sebagai manusia orang lihat pasti nggak ada yang bener lah. Emang sih Om. Lihat bagaimana? Apalagi orang melihat orang-orang tua kayak kita gini mobil diikutin aja kan orang bego gitu. Ya kan? Orang kalau lihat kan kalau misalnya orang tidak hobi dengan itu, orang melihatnya kita kan nopo sih wong ki mlaku ngetotke mobil. Kan bener. Seperti itu. Iya. Tapi itu masa bodoh lah itu. Gini Mas, saat ini dalam PON itu sudah ada pertandingan namanya aero modeling. Aero modeling. Ya. Oh, yang pesawat itu ya Om? Pesawat. Itu termasuk juga, itu kan mainan juga. Salah satu itu. Kan? Memang kenapa kalau setahu saya pernah tanya dengan ketua Polis Arnas, ketua Poli kota. Yang sekarang ini tahun ini. Kota ya. Semarang. Karena beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi itu saya rencana yang mau bikin track di lomba di pasar di Gunung Pati itu kan rencana dia mau serahin hadiahnya. Saya udah kontak dia. Dia bilang, iya Om, ada aero modeling sudah masuk PON, bisa. Cuma karena ini otomotif, dia dimasukkannya ke IOF. Oh ya, yang International Off-Road Federation, Indonesia Off-Road Federation. Iya. Jadi Indonesia Off-Road Federation sudah mengakui ini sebagai salah satu hobi yang dipertandingkan. Ada itu, ya? Sudah masuk IOF. Dan memang saya dengar sih banyak juga atlet ataupun pembalap itu dia main di situ kan, di Jakarta, Surabaya mungkin banyak. Jadi ya tinggal mungkin tidak ya mungkin nantinya kalau memang ini berkembang, why not, tergantung keseriusan pemerintah kita kan. Kalau untuk di nasional aja kan mungkin. Iya. Tapi kemungkinannya sih karena ini masuknya otomotif, kemungkinan tidak di PON. Tapi mungkin ada kejuaraan sendiri yang sudah diakui Indonesia. Nasional itu pasti ada. Iya. Karena di luar negeri sendiri sudah ada eventnya, internasional juga sudah ada. Bahkan kalau nggak salah badan pengurusnya ataupun induk organisasinya itu sudah cukup besar dan kenal. ROAR apa IFMAR apa terus saya lupa ya ada. Oh iya. Itu sudah dipatenkan. Jadi kenapa enggak? Iya. Mungkin ajangnya yang namanya yang berbeda, bukan PON. Setahu saya sih
kita semua punya regulasi kejurnas kayaknya ada. Ada ya? Ada, tapi disesuaikan juga setiap daerah mempunyai regulasi sendiri. Contoh, regulasi kejurda Jateng kita pernah adopt beberapa itu ada. Oh, pernah ke Jogja Jateng? Ada dulu, zaman Dulu? dulu. Saya Oh. dulu main mungkin informasi. Tapi regulasinya saya pernah lihat kejurda Jateng itu ada. Regulasi kejurda of 1/12/10 itu ada. Oh, ada gitu? Ada. Jawa Timur ada, Jawa Barat ada regulasi. Nasionalnya juga ada. Gitu. Jadi sudah ada itu regulasi itu. Cuma mungkin karena ini apa mas, sekarang kan lagi pandemi gini jarang ada lomba. Jadi kita melihatnya kan, saya udah nggak pernah dengar, belum pernah dengar lagi tuh kejurda itu apa regulasi itu diterapkan karena lombanya pun juga jalan. Iya, ya karena memang lagi PPKM gitu ya. Ada. Ada nggih? Ada. Oke. Saya pernah adopt juga waktu kita bikin Montesquieu Kartel seri pertama, seri kedua Di Manyaran bukan? enggak di yang di sini, yang di Weir Supratman. Oh, kita beberapa ada yang adopt untuk itu. Kita jadi kejurda Jateng itu saya karena ini menggunakan event nama saya, hampir 60% saya adopt dari regulasi Jateng DIY. Tapi ada beberapa yang saya sesuaikan dengan kondisi kita. Semua itu gini mas, kembali lagi ke kita. Mas maunya bagaimana? Kalau mau sesuai regulasi, merujuk ke regulasi kejurda, kejurnas, berarti mobil itu sudah speknya seperti itu. Kalau mas main-main normal biasa, yang dimana main normal ini butuh sekiranya harus ekstrim, harus bisa begitu, ya kembali lagi, lu mau bangun lagi atau lu mau bongkar? Bongkar, bener. Kembali lagi ke budget lah. Iya bener. Kalau saya kan enggak, kalau saya kan alhamdulillah saya dari IKI, saya siapkan regulasi apa sesuai regulasi ada, saya nggak pakai mobil. Regulasi itu sebetulnya kan Peraturan ya. peraturan yang mengikat. Jadi kalau kita sudah masuk ke peraturan tersebut, berarti mobil kita sudah di setup ataupun sudah dibatasin di situ. Ya sudah, teman-teman membuat lomba, pasti saya yakin mereka juga sudah melihat regulasi itu dan menyesuaikan tracknya dengan Regulasi ada ya. Nggak mungkin mereka punya mobil sendiri regulasinya menurut itu, tapi dibuat track ini Tidak sesuai dengan se-ekstrim aturan. yang harus, ini tidak mungkin. Tapi kalau kita sudah main biasa, hobi ke crawling, trailing, itu kan kita pengennya yang lebih ekstrim, lebih enak. Nah itu apa mungkin? Iya. Kit yang sudah dibatasin ini bisa untuk itu. Karena pasti ada yang bisa, ada yang enggak. Iya. Ya tergantung kita. Kalau tidak bisa, kan meh piye? Iya. Meh ngoyo, opo meh kue terus nggak sabar, atau lu puas dengan Iya. kit kamu. Panitia dimanapun pasti mereka sudah menyiapkan kit sesuai dengan regulasi, dan saya rasa kalau sudah sesuai regulasi semua kan standar sama. Kalau sudah sama, saya yakin semua bisa. Tinggal keterampilan. Keterampilan supirnya kitanya ya Om ya. Emang sih benar. Jadi mungkin sama-sama Kitnya sama. speknya sama, cuman kan emang orangnya mungkin beda ya kan Om. Emang betul. Kit bagus belum tentu dia menang. Iya. Benar. Standar atau orang yang sabar, orang yang punya akal banyak, karena ini lebih ke tricky ya. Jadi kita main tuh, harus begini, harus begini, dan lebih banyak mikir. Oke. Dan kembali lagi itu disesuaikan dengan kondisi kita yang kita sendiri yang tahu gitu kan. Iya, benar. Jangan kita terobsesi bangun kit sesuai kayak mungkin teman kita, lawan kita, ataupun saudara kita. Sedangkan kita sendiri tidak bisa menguasai kit itu. Benar. Tapi kalau kita sudah menyatu dengan kit ini, mau bagaimana kita sudah tahu trik-triknya. Mobil gua kalau jomplang sedikit, kalau naik sedikit begini pasti jomplang. Makanya saya ngambilnya harus bagaimana. Kita yang menyatu dengan mobil ini. Gitu. Oh iya, betul. Ya relatif ya. Kalau saya sih karena saya hobi, kalau hobi kan saya tidak pernah melihat perlombaan ada atau enggak. Saya senang ya. Adalah beberapa kalau saya total ya. Alhamdulillah dari segala skill saya punya mas. Yang paling kecil skillnya berapa Om? 1/32. 1/35. 1/35. Kecil banget berarti Om.
kecil. Orlando. Ya, saat ini dia paling kecil kalau untuk rolling. Ada lagi 1/75 kalau nggak salah dia pakai. Tapi dia untuk touring ya, kecil segini mobilnya. Kecil banget om. Kecil segini. Terus kalau Yang punya si Arif itu punya tuh. Arif. Arif punya dia. Oh, seperti itu. Turbo racing apa ya? Oh. Kecil dia. Body Mini Cooper. Saya lah kalau kecil gitu terus mainnya gimana tuh? Pasti apa ya? Cilik banget mainannya apa nggak seperti mata itu loh. Ya enggak. Dia bikin truk kecil aja paling 2 kali 2 meter aja. 2 kali 1 meter lah. Oh, trek ya. Dan nggak bisa di-upgrade ya sudah segitu aja. Oh. Oh ya. Bayanganku tuh kecil terus kemudian treknya seperti yang pada umumnya itu berarti kan disediakan ya. Dia hanya untuk indoor aja sih. Oh, indoor ya. Karena dia bentuknya Kayak diecast itu bukan om? Untuk jalan halus. Oh, jalan halus ya. Kayak Hot Wheel. Oh, situ. Remote-nya itu aja mas. Kecil kan? Bener. Kecil banget ya. Kita paling bikin kan 1 meter ya. 1 meteran. 1 meter kali 1,5 meter udah cukup kan, dikasih liku-liku gitu kan. Oke, siap. Gitu sih. Mari ya. Saya lebih sering pakai MN86. Kan? Oh, yang hitam itu ya? Yang hitam itu. Karena memang dia kelasnya standar kan. Spek standar, saya juga nggak aneh-anehin. Juga nggak banyak trouble. Dan ibaratnya ini mobil kemampuannya sama lah dengan teman-teman yang lain. Karena dinamo juga sama, paling beda di S ya. Iya. Saya sering pakai itu. Tapi yang paling besar berapa om skalanya om? 1/8 siapa? 1/8 ada ya? Oh, berarti Arma Senton 6S. Gini Pak, namanya hobi itu kita kembali lagi ke ranahnya dia lah. Hobi itu kalau kita bicara kebutuhan itu kan ada primer, sekunder, tersier. Hobi ini kalau menurut saya itu kan masuk di tersier. Oke. Sandang pangan papan udah beres, urusin dah sekunder dah. Sekunder kan mobil, baju, sandal, sepatu semua masuk di sekunder. Habis itu masuk lagi ke mobil tersier. Lu nggak punya mobil juga masih hidup kan? Iya benar. Motor juga masih bisa. Betul. Masuk tersier. Tersier selesai, ya sudah masuk ke hobi, kesenangan. Ya kan? Intinya bisa, semua itu bisa menghasilkan. Tapi kan kita perlu modal. Kita sebelum berlanjut ini menjadi uang, menjadi hasil itu kan kita harus senang dulu nih. Harus senang dulu, menguasai dulu, mengenal dulu apa itu hobi RC. Mengenal hobi RC itu kan butuh biaya. Betul. Sekolah aja butuh biaya ya om. Betul. Betul. Nah, kita mau senang aja karaoke butuh biaya. Iya. Sekarang kalau sudah itu kita baru kita bisa ibaratnya menjadikan ini hobi. Contohnya ada satu yang saya tahu karena dulu saya pernah main dengan beliau itu kan dulu Tedisha dulu kan pembalap waktu itu tahun 2001 itu kan beliau kan pembalap dulu pegang main di Kyosho kalau nggak salah. Pegang Kyosho itu on road itu ya akhirnya bisa menghasilkan. Dia pembalap di mana-mana. Dia hobinya itu dia main balapan tanpa mengeluarkan uang karena disupport oleh Kyosho waktu itu kalau nggak salah. Jadi semua kit disiapkan, spare part disiapkan, ada kontrak di situ ataupun ibaratnya lu menang dapat duit, kan? Ada lu bawa nama dia, lu dapat apa gitu. Ini semua bisa menjadi juga dengan masalah hobi otomatis kita paham, kita senang kulik, kita bisa buka toko RC kayak Mas Fauzi kan? Berawal dari hobi kan dia. Artinya sesuatu itu bisa menghasilkan ketika kita bisa melihat peluang. Ya, intinya positive thinking aja. Betul. Insya Allah, apalagi sekarang pandemi udah agak turun kan. Iya. Cuaca juga sudah sangat mendukung ini. Hujan terus. Hujan kan? Iya benar. Ya insya Allah waktu dekat lah kita bikin kejuaraan dulu. Nah nanti kita bikin dulu di Edogan, kita perbaiki dulu. Kita bikin fun race dulu senang sana. Orang sudah antusias lagi. Kita hantam ke Gunung Pati. Kan? Benar. Nanti kita perbaiki lagi, kita rapikan lagi. Sesuai yang kayak dulu. Ya insya Allah rame lah. Teman-teman kan lagi banyak
beberapa ada yang main ini kan, main rally. Saya juga mau bikin event juga. Iya. Ya pelan-pelan mas, yang penting insya Allah kita dikasih sehat, rezeki. Iya benar. Baik teman-teman, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Hendrik di rumah beliau mengenai seputar musik bola remote, musik di YouTube RC. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat pengetahuan yang ya sederhana ini, dan bagi teman-teman yang masih mau bermain atau saat ini sedang bermain, tetap semangat, jaga kesehatan. Kita jumpa lagi di channel YouTube RC pada saluran Blue Talk ya, Blue Talk.